Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Tempat pemakaman umum Pondok Rangon, Jakarta Timur yang dijadikan tempat khusus pemakaman jenazah pasien COVID-19 kini telah penuh terisi dan hanya tinggal menyisakan 100 liang lahat. Padahal sebelumnya Pemda DKI telah melakukan perluasan lahan pemakaman seluas 1.000 meter lebih. Lahan tambahan seluas 1.000 meter yang disediakan Pemprov DKI Jakarta untuk pemakaman jenazah pasien COVID-19 di TPU Pondok Rangun kini telah penuh terisi. Lahan yang telah terisi penuh di bagian unit Islam dan kini sudah tidak lagi dapat menampung pemakaman jenazah pasien COVID-19. Sementara itu untuk lahan di unit Kristen menyisakan hanya 100 liang lahat untuk memakamkan jenazah pasien COVID-19. Namun diperkirakan jika angka kematian terus terjadi, maka tidak sampai waktu 1 bulan tidak ada lagi lahan yang tersisa. Penanggung jawab TPU Pondok Rangon, Muhaimin, menyatakan bisa memberikan opsi bagi jenazah lain yang akan dimakamkan dengan cara sistem tumpang tindih dengan syarat adanya persetujuan keluarga almarhum. Muhaimin menegaskan meskipun masih terdapat lahan yang kosong, pihak TPU tidak dapat membuka lahan baru karena tanah yang tersisa rawan longsor. Sampai saat ini memang untuk pelayanan pemakaman di TPU Pondok Rangon untuk unit Muslim sudah full. Kita melayani pemakam dengan sistem tumpang. Sistem tumpang ini bukan hanya di TPU Pondok Rangon, TPU besar lainnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta sudah dirujuk untuk pemakaman menggunakan protokol COVID. Dan tentunya sistem tumpang ini hal yang pertama. Pemirsa, bagaimana sebenarnya pengaturan pemakaman di ibu kota khususnya dalam menyiapkan lahan pemakaman untuk warga ibu kota dan benarkah DKI Jakarta sudah kehabisan lahan untuk difungsikan menjadi lahan pemakaman? Kita akan berdiskusi dengan pengamat tata kota Yayat Supriyatna. Kang Yayat, selamat siang. Selamat siang Mas Marvin. Iya, Kang Yayat, ini sepertinya mimpi buruk yang kemudian terrealisasi saat ini ya. Kenapa nih Jakarta mengalami kurangnya lahan pemakaman COVID-19? Sebetulnya sejak tahun 2007 Jakarta sudah krisis lahan pemakaman. Jadi jumlah kematian rata-rata di luar COVID waktu itu ya sekitar 100-150 orang. Sementara kebutuhan lahan pemakaman itu memang sudah sangat tinggi. Otomatis lahan pemakaman di beberapa tempat sebetulnya sudah direkomendasi tidak menerima. Nah sebetulnya zaman Bang Ali pun sudah dimulai digencarkan untuk sistem tumpang atau numpang ya bagi satu keluarga dan sebagainya. Kita mengalami krisis pemakaman itu pertama satu, memang lahannya sulit untuk didapat, selain itu harganya. Apalagi kalau dengan lahan pemakaman COVID ini resistensi dari warga yang takut tertular, takut masalah-masalah lainnya, itu agak sedikit sensitif mencari lahan khusus untuk pemakaman COVID. Nah untuk lahan pemakaman di Jakarta, saya berani mengatakan karena sejak 2007 kita mengalami krisis pemakaman itulah, maka banyak inisiatif-inisiatif dari masyarakat melalui yayasan atau badan usaha yang menyediakan makam-makam alternatif di luar Jakarta. Jadi memang khusus untuk pemakaman Muslim dan pemakaman non-Muslim yang Kristen khususnya itu butuh lahan. Sementara untuk kepercayaan dan keyakinan lain memang ada model krematorium untuk mengurangi atau tidak dimakamkan secara konvensional seperti itu. Oke, dengan sejumlah faktor seperti resistensi yang Anda sebutkan tadi, terus kemudian juga situasi yang sangat mendesak, kita tidak pernah tahu bahwa kemudian pasien meninggal bisa bertambah setiap saatnya. Apa yang seharusnya dilakukan untuk bisa menjadi langkah jangka pendek skala saat ini? Ya, seperti kita ketahui, berapa sih rata-rata kebutuhan lahan pemakaman yang dibutuhkan? Itu kan sekitar 1 kali 2 meteran. Jadi artinya dalam 100 meter itu hanya bisa diisi oleh 30 jenazah. Jadi kalau kasus yang misalnya pemakaman COVID di Tegal Alur, itu ada sisa 2 hektar. 2 hektar itu bisa sekitar 6.000. Jadi 1 hektarnya itu 3.000. Nah, 1 hektarnya 3.000 itu bisa habis hanya dalam 1 bulan. Artinya 1 bulan itu kalau 1 harinya ada 20 orang yang meninggal atau 50, kali 30-an itu ada hampir 1.500 lebih. Jadi kita memang agak sedikit deg-degan kalau lahannya terbatas. Nah, sekarang pertanyaannya di tengah kekurangan ini, apa yang harus dilakukan? Langkah paling pendek yaitu numpang. Nah, ini dikonfirmasi kepada seluruh pasien atau anggota keluarga, apakah ada ketersediaan tidak untuk menerima menumpang jenazah lain di tengah krisis. Sementara langkah percepatan untuk mencari lahan pemakaman pengganti memang harus diperlukan kerjasama. Atau minimal memanfaatkan sisa-sisa lahan makam yang ada hanya untuk tambahan khusus.
Seperti contoh kalau Pondok Rangon cukup padat, bisa nggak digeser kembali ke Tegal Alur? Karena sampai sekarang saya berani mengatakan Pondok Rangon sangat menarik karena dekat, masih tengah kota. Kalau di Tegal Alur agak di pinggiran kota sedikit. Demikian. Oke, kita harapkan memang benar-benar ini benar-benar menjadi langkah salah satu yang prioritas itu dilakukan oleh pemerintah setempat, Kang Yayat ya. Tentunya kita melihat bahwa kasus saat ini masih menjadi tantangan, satu sisi juga lahan pun ini saat ini sudah krisis. Terima kasih banyak untuk waktu yang sangat singkat ini. Terima kasih pengamat tata kota Yayat Supriyatna sudah bergabung bersama kami.